Di video kali ini kita akan membahas beberapa manipulasi dari input lainnya. Yang pertama itu adalah ketika kita ingin membuat suatu variabel itu bernilai true atau false dengan inputan dari user. Jadi seperti yang Ibu bilang di awal bahwa tipe boolean itu dia hanya punya dua nilai, yaitu true dan false. Masalahnya adalah kalau kita menginginkan user untuk menginputkan nilai dari boolean tersebut dan user mengetikkan kata true, itu tidak terbaca sebagai input boolean, melainkan terbaca sebagai input string, sehingga tidak bisa dimanipulasi ataupun diproses oleh program tersebut. Jadi bagaimana caranya agar sekarang yang dimasukkan user itu bisa kita konversi menjadi boolean? Di sini itu ada program yang sederhana sebagai contoh bagaimana penggunaannya. Jadi, jangan lupa tulis nama programnya input boolean, uses CRT, variabelnya definisikan terlebih dahulu. Seperti yang Ibu bilang, ketika user mengetikkan kata true atau dia mengetikkan huruf T saja, itu tidak terhitung sebagai input boolean. Jadi kalian bisa definisikan itu sebagai baik input char maupun input string, tergantung kepada kalian. Contohnya di sini Ibu pakai char karena Ibu mau user itu hanya mengetikkan huruf B atau huruf S saja. B untuk benar atau true dan S untuk salah atau false. Lalu definisikan juga B-nya itu adalah boolean karena memang yang mau kita proses di program itu adalah yang input boolean. Badan program awali dengan begin, akhiri dengan end titik. Lalu agar dia bersih layarnya, kita tuliskan clear screen. Kita menginginkan user memasukkan benar atau salah seperti itu, maka kita di sini memberikan instruksi user untuk memasukkan nilai benar atau salah. Tapi ingat, nanti yang terbaca ini itu adalah untuk variabel C. Sedangkan variabel C itu sendiri adalah variabel untuk tipe data yang char. Jadi, seandainya user mengetikkan B atau user mengetikkan S, itu sebenarnya masuk ke variabel C yang bertipe char. Selanjutnya, kita konversi dari variabel C ini tadi menjadi variabel boolean. Nah, B.2 sama dengan dalam tanda kurung bahwa nilai dari B itu harus si C sama dengan B. Oke, harus si C sama dengan B. Nah, kalau seandainya yang diketikkan user itu adalah S, maka ini menjadi tidak sama. Kalau tidak sama, maka secara otomatis B-nya itu bernilai false. Sedangkan kalau sama, secara otomatis B-nya itu bernilai true. Untuk outputnya, agar bisa terbaca, kita buat write-ln, maksud Anda adalah titik 2. Lalu titik 2 ini siapa yang mau diinputkan? Itu adalah boolean itu tadi, read key dan end. Sekarang kalau misalnya ini kita eksekusi, maka kita akan mendapatkan hasil bahwa variabel B itu akan berisi nilai C sama dengan karakter B. Seandainya bukan karakter B, maka dia bernilai false. Kalau dia karakter yang dibacanya adalah B, maka dia bernilai true. Keluarannya seperti ini. Pertama, kita meminta user memasukkan nilai B atau S. Seandainya user memasukkan nilai S, maka yang terbaca adalah false. Maksud Anda adalah false. Nah, false ini itu adalah nilai dari boolean, di mana kita definisikan bahwa nilai dari boolean tadi seharusnya sama dengan karakter B. Karena dia nggak sama dengan karakter B, maka dia menjadi false. Selanjutnya, yang tadi kita sudah bahas ya, kalau misalnya untuk tipe data yang real itu memang bisa untuk pecahan ataupun desimal. Masalahnya dia itu bentuknya dalam bentuk saintifik yang membingungkan. Ada huruf E-nya, ada positif, negatif setelah E-nya. Oleh sebab itu, agar user ataupun pengguna itu tidak bingung dengan huruf yang dengan angka yang bersifat real ini tadi, maka kita bisa membatasi dan mengubah tampilannya. Caranya seperti apa? Caranya yang pertama,
Variabelnya definisikan dulu sebagai real. Contohnya di sini kita tidak meminta user memasukkan nilai. Kita langsung mendefinisikan, oke, bahwa nilai variabel yang real A sama dengan 3,14. Seandainya kita hanya menuliskan seperti ini, instruksinya nilai A sama dengan A saja, maka keluarannya akan seperti ini. Nilai A sama dengan 3,14 bla 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 pangkat 0. Nah, ini sangat-sangat tidak efektif. Oleh sebab itu, kalau kita ingin membuat dia tampilannya seperti ini, kita bisa buat seperti ini. Jadi A titik 2 4. 4 ini maksudnya apa? 4 itu maksudnya ada 4 angka sebelum koma. Kalian bisa buat 1, tidak masalah. Tergantung kepada kalian inginkan dia berapa. Titik 2, 2 ini maksudnya adalah 2 angka setelah koma. Nah, ini mau dibuat berapapun, mau buat 1, 3, dan seterusnya itu tidak masalah. Jadi, beginilah caranya agar suatu tipe bilangan real itu dapat dipahami user dengan lebih gampang. Yang berikutnya, itu adalah tampilan untuk tipe char. Nah, char itu kan tadi karakter. Kalau misalnya kalian tidak memisahkan atau tidak ada spasi yang kalian definisikan di dalam suatu program, ketika kalian ingin mengetikkan sesuatu, maka dia akan berlekatan satu sama lain. Jadi ini kalian bisa manipulasi dengan cara menambahkan titik 2 berapa. Nah, jadi contohnya di sini huruf 1 itu adalah A karakternya. Nah, kemudian titik 25 artinya total keseluruhan huruf 1 itu ada 5 karakter. Meskipun dia hanya berisi 1 karakter A, tetapi dia harus mencukupi 5 karakter. Jadi 4 karakter yang sebelumnya itu apa? 4 karakter yang sebelumnya itu adalah spasi. Makanya kalau kalian di sini dia agak berjarak. Nah, kemudian kalau misalnya huruf 2 itu ada 3 karakter. Nah, 3 karakter itu sama seperti tadi, karena cuma ada 1 karakter, maka berarti di sini kalian akan mendapati dia ada spasinya 2, karena spasi itu dianggap sebagai karakter. Hal yang sama itu juga berlaku untuk berbagai tipe data. Mau kalian tipe datanya string, integer, real, boolean. Kalau kalian ingin membatasi atau memberikan jumlah karakternya berapa, maka kalian bisa pakai instruksi seperti ini. Nama dari variabel tersebut titik 2 berapa karakter yang mau kalian isikan ke situ. Contohnya seperti ini, karakter string. Jadi karakter kita definisikan dengan tipe data string. Lalu kita masukkan bahwa si karakter tersebut memiliki kata Pascal. Pascal itu hanya 5. Nah, lalu di write ln-nya kita buat write ln karakter titik 2 10. Artinya kita menginginkan ada 10 karakter. Meskipun ada 5 di sini, berarti akan ada 5 spasi sebelum si kata Pascal. Sehingga dia akan menjadi berjarak seperti ini kalau misalkan dia di-runningkan. Nah, jadi seperti itu beberapa manipulasi untuk input-output. Yang selanjutnya akan kita bahas itu adalah manipulasi untuk outputnya.